Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Akbar. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Pelanggaran dan Prestasi Siswa berbasis web di SMA Trimurti Surabaya. Yang pertama, latar belakang. Saya berlokasi di SMA Trimurti yang bertempat di Jalan Gubernur Suryo 3, Surabaya. Di SMA Trimurti ini memiliki visi yaitu terbentuknya manusia susila, cakap, dan bertanggung jawab. Demi mewujudkan visi, SMA Trimurti membentuk tata tertib yang harus ditaati oleh siswa-siswi yang berada di SMA Trimurti. Namun, tata tertib ini masih dilanggar oleh siswa-siswinya. Dan segala pelanggaran akan dicatat ke dalam jurnal pelanggaran. Berikut adalah data dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Ada pelanggaran dan prestasi. Ada kurang lebih 250 pelanggaran dan ada kurang lebih 150 prestasi dalam 1 bulan. Pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran keterlambatan, yaitu 200. Untuk perekapannya membutuhkan waktu yaitu kurang lebih 4 jam. Kemudian kategori pelanggaran. Kategori pelanggaran ini dibagi menjadi 3. Ada sikap perilaku, kerajinan, dan kerapian. Berikut adalah poin-poinnya. Dari poin-poin tersebut akan dihitung dan diakumulasikan pada masa 1 semester atau 3 bulan. Untuk tahapan pelanggarannya, ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Kemudian ada juga kategori prestasi, yaitu ada 2, berprestasi dan non berprestasi. Berikut pula poin-poinnya. Pada poin prestasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penguraian poin pelanggaran yang mencapai di atas 75. Untuk identifikasi masalah, permasalahan pertama, pencatatan data pelanggaran dan prestasi dilakukan secara manual yang dicatat ke dalam jurnal. Dampaknya membutuhkan waktu dan tenaga ekstra dalam melakukan perekaman jurnal. Kemudian kedua, siswa tidak dapat memantau jumlah pelanggaran yang dilakukan atau prestasi yang didapatkan di dalam jurnal. Kemudian dampaknya, siswa tidak berhati-hati dalam melakukan pelanggaran yang dilakukan. Banyak siswa yang melebihi batas poin pelanggaran. Kemudian permasalahan ketiga, perekaman jurnal pelanggaran prestasi masih dilakukan sebelum penerimaan rapor, sisipan, dan rapor akhir. Dampaknya, pengeluaran SP menjadi terlambat, sehingga surat peringatan dikeluarkan saat penerimaan rapor. Kemudian yang keempat, perekaman saat ini masih dilakukan terpisah. Jadi setiap siswa yang naik kelas, maka siswa akan memiliki lembar lapor rekap pelanggaran baru. Dampaknya, wali kelas tidak bisa melakukan pengambilan keputusan karena harus mencari rekap siswa pada kelas atau jenjang sebelumnya. Kemudian ini adalah data dari dampak keterlambatan keluarnya surat peringatan. Ada kurang lebih 21 siswa yang mendapatkan SP2 karena siswa tidak mengetahui bahwa telah mendapatkan SP1. Kemudian ada kurang lebih 6 siswa yang mendapatkan SP3 karena siswa tersebut tidak mengetahui bahwa telah mendapatkan SP2. Untuk tujuan dari penelitian saya adalah merancang dan membangun aplikasi monitoring pelanggaran dan prestasi siswa di SMA Trimurti Surabaya yang dapat menghasilkan informasi berupa laporan tentang perkembangan siswa dari sisi pelanggaran dan prestasi siswa sebagai pendukung untuk mewujudkan visi dari SMA Trimurti Surabaya.
penjauhan pusaka, saya memakai monitoring sampai ke penelitian terdahulu. Berikut adalah metode penilaian saya. Ada communication, lalu itu planning, modeling, construction, dan deployment. Berikut adalah salah satu siswa dari pelanggaran siswa. Seperti ini. Berikut tabel IPO, yaitu input process outputnya. Ada data siswa sampai data prestasi, prosesnya import data sampai evaluasi, outputnya rekap data siswa sampai surat peringatan. Untuk diagram jenjangnya seperti ini, ada import data, maintenance, penanganan, dan monitoring. Konteks diagram dari aplikasi saya ada entity tim ketertiban, BK, siswa, wali murid, dan wali kelas dan kepala sekolah. Untuk DFD level 0-nya seperti berikut, ada import data, maintenance, penanganan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian ini adalah turunan dari DFD level 0, yaitu DFD level 1, ada import data dan maintenance data. Kemudian masih DFD level 1 lagi, ada penanganan dan monitoring dan evaluasi. Berikut adalah CDM yang dihasilkan dari laporan tugas akhir saya dan PDM-nya. Berikut saya akan menemukan aplikasi yang saya buat. Berikut adalah tampilan dari aplikasi saya. Ada siswa, wali murid, tata usaha, tim ketertiban, wali kelas, dan kepala sekolah. Untuk yang siswa, akan disuruh untuk masukkan username dan password. Kemudian, akan diarahkan ke dashboard bahwa kamu telah login sebagai siswa. Kemudian dashboard dari siswa masih kosong. Kita pilih tahun ajaran terlebih dahulu. Nah, lalu akan keluar total pelanggarannya 6, total prestasi 1, pelanggaran terbanyak datang terlambat, prestasi terbanyak mengikuti pelatihan LDKMS, dan ada total pelanggaran dan prestasi, pelanggaran dan prestasi terakhir, dan ada status saat ini. Kemudian untuk laporan pelanggaran, kita pilih tahun ajaran terlebih dahulu, maka akan keluar detail dari setiap data pelanggaran yang telah dilakukan siswa berikut dengan total pelanggarannya. Kemudian laporan prestasi adalah detail dari setiap prestasi yang telah dilakukan siswa pada tahun ajaran tersebut. Kemudian untuk yang wali murid akan sama dimasukkan username dan password. Lalu akan diarahkan bahwa kamu login sebagai wali murid. Di dashboardnya seperti siswa, akan ada total pelanggaran sampai status saat ini. Kemudian laporan pelanggarannya, detail dari setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Kemudian laporan prestasi, detail dari prestasi yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian TU, setelah login, maka untuk dashboard TU seperti ini. Ada jumlah siswa sampai jumlah wali murid, top 4 pelanggaran siswa, top 5 pelanggaran terbanyak, dan ada jumlah pelanggaran dan prestasi per kelas. Kemudian ada import data siswa, yang di sini saya memakai import Excel. Kemudian ada import data wali murid menggunakan import Excel. Master data, di sini ada master data wali kelas sampai master data kategori prestasi. Kemudian ada kelas siswa,
untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut pada tahun ajaran keberapa. Kemudian ada tim ketertiban, diminta untuk login terlebih dahulu. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Untuk dashboardnya ada jumlah siswa sampai jumlah wali murid, top 4 pelanggaran siswa, jumlah pelanggaran dan prestasi per kelas, dan ada penerbitan surat peringatan untuk siswa yang telah mencapai poin pelanggaran tertentu. Jika diklik ini akan terhubung ke WhatsApp orang tua siswa yang memberitahukan bahwa siswa tersebut telah mendapatkan sanksi berupa SP1. Kemudian ada master data bentuk pelanggaran, bentuk prestasi, dan sanksi. Berikut adalah untuk menginputkan data dari pelanggaran siswa. Pertama, memilih tahun ajaran, kelas siswa tersebut, nama siswanya kita ambil Yusuf, kategori pelanggaran kerapian yaitu tidak memasukkan baju, poin akan muncul sendiri, lalu tanggal adalah tanggal hari ini. Jika berhasil, maka akan tampil data berhasil ditambah. Dan berikut adalah untuk memasukkan data prestasi siswa, ada tahun ajaran, kelas, tahun ajaran, lalu kelas, nama, kategori prestasi, bentuk prestasi, dan poin tanggal otomatis muncul. Kesimpan, maka data berhasil tambah. Kemudian di tim ketertiban terdapat laporan per kelas, yaitu laporan seluruh dari kelas. Jika ingin memilih kelas dengan spesifik, maka tinggal dicari PS1, kemudian bisa download atau ekspor PDF. Berikut adalah hasil dari ekspor PDF. Kemudian ada laporan prestasi, sama. Berikut adalah tampilan dari ekspor laporan prestasi. Kemudian ada wali kelas. Untuk dashboard dari wali kelas, ada jumlah siswa sampai jumlah wali murid, top 4 pelanggaran siswa, jumlah pelanggaran dan prestasi per kelas, dan ada penerbitan surat peringatan. Terus ada laporan pelanggaran, yaitu hanya kelas yang diampu saja. Dan ini laporan prestasinya. Kemudian untuk kepala sekolah, terdapat dari dashboard kepala sekolah yang ada jumlah siswa sama jumlah wali murid, top 4 pelanggaran siswa, jumlah pelanggaran dan prestasi per kelas, top 5 pelanggaran terbanyak, dan ada laporan per kelasnya. Laporan per kelasnya ini adalah seluruh kelas. Jika melihat bisa
memakai filter. Lalu ada laporan prestasi. Sekian dari presentasi hasil tugas akhir saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.